guys, welcome back. In this video, we are going to learn about verbals, specifically participle, gerunds, and infinitive. It's going to be very useful for your English skill. Let's start with the first material. A verbal is a verb that is being used as another part of speech rather than a verb. There are three types of verbals: participle, gerund, and infinitive. Jadi, ada 3 jenis verbal yang akan kita pelajari: participle, gerund, dan infinitive. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada participle. Participle merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing atau verb tree yang dapat digunakan dalam menyusun bentuk tenses maupun digantikan sebagai kata sifat. Participle terbagi menjadi dua, yaitu active participle dan passive atau past participle. Present participle ends in ing, while past participle usually ends in at or use the third form of the verb. Active participle adalah kata kerja dalam bentuk verb ing yang artinya menunjuk pada aktivitas yang bersifat aktif. Dalam penggunaannya, kata kerja ini dibagi menjadi 5. Yang pertama sebagai adjektif, digunakan sebagai kata benda. Contoh, the crying baby. Yang kedua, membentuk continuous tense, digunakan dalam tenses yang sedang berlangsung. Contoh, she is studying. Yang ketiga, setelah kata kerja tertentu. It can follow certain verb, digunakan setelah kata kerja tertentu. Contoh, I saw him running. Yang keempat, memendekkan kalimat while or while, digunakan untuk mempersingkat kalimat. Contoh, when she was walking, she saw a cat. Menjadi walking, she saw a cat. Yang terakhir, menggantikan after. Contoh, after she finished her homework, she went out. Menjadi finishing her homework, she went out. Yang kedua ada gerund. A gerund is a verbal that act as a noun, always end in ing. Jadi, gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja yang ditambah ing. Misalnya, swimming, eating, fishing, shopping, dancing, and singing. Berdasarkan materi kita, ada 7 penggunaan utama gerund, yaitu yang pertama, subject of a verb. Sebagai subjek kalimat, gerund diletakkan di awal kalimat sebagai topik pembicaraan. Yang kedua, object of a verb. Sebagai objek kalimat, gerund diletakkan setelah kata kerja utama. Yang ketiga, ada object of a preposition. Sebagai objek preposisi. Jika ada kata depan seperti in, on, at, of, about, before, dan after, maka kata kerja setelahnya harus berbentuk gerund. Yang keempat, possessive atau setelah kepemilikan. Gerund bisa mengikuti kata ganti milik my, your, her, atau nama orang dengan s. Yang kelima, setelah kata kerja tertentu. Beberapa kata kerja wajib diikuti gerund seperti avoid, finish, suggest, mind, and keep. Yang keenam, special combination atau kombinasi khusus. Ada ungkapan tertentu yang menggunakan gerund seperti go shopping, go finish, it's not used, and can help. Yang terakhir, form by adding not atau bentuk negatif. Untuk membuat gerund menjadi negatif, cukup tambahkan not tepat di depannya. Sekarang kita beralih ke infinitive. Apa itu infinitive? An infinitive is a verbal that appears with the word to and acts as a noun, adjective, or adverb. Jadi, infinitive adalah kata kerja dasar yang biasanya diawali dengan kata to. Uniknya, dia bisa berfungsi sebagai kata benda, noun, kata sifat, adjektif, maupun kata keterangan, adverb.
Berdasarkan jenisnya, infinitif dibagi menjadi dua, yaitu present infinitive dan perfect infinitive. Oke, mari kita bahas tentang present infinitive dan perfect infinitive. Yang pertama, present infinitive. Ini adalah bentuk yang paling umum, yaitu dengan rumus to plus verb one. Fungsi menyatakan tujuan atau aksi yang umum. Yang kedua, perfect infinitive. Bentuk ini menggunakan rumus to have plus past participle atau to have been plus verb 3 atau adjective. Dengan fungsi digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi atau selesai di masa lalu dibandingkan dengan waktu pembicaraan. Nah, itu dia penjelasan mengenai verbals, participle, gerunds, dan infinitive. Kesimpulannya, meskipun mereka berasal dari kata kerja, perannya dalam kalimat bisa berubah menjadi kata benda atau kata sifat tergantung konteksnya. Semoga penjelasan ini membantu tugas video pembelajaran kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya.